Emi. Remi. Oke. Terekam kayak ini. Iya, dari tadi merekam. Oke, semua boleh. Baik, perkenalkan nama saya Ishar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ishar. Baik, saya sebagai moderator di kelompok 9. Baik, singkat saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja beralih ke pemateri pertama, yaitu Saudari Fatimah. Saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Fifa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kelompok kami angkat, yaitu mengenai sampah, di mana banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana dapat meresahkan masyarakat, disebabkan karena tumpukan sampah sehingga banyak mengakibatkan bencana ataupun penyakit, di mana kami memberikan solusi dari kasus tersebut sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Selmi. Saya persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Selmi Apriani. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang kami ambil, yaitu sampah. Sampah merupakan material yang tidak diinginkan setelah proses berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses dalam tersebut berlangsung. Di sini kita dapat mengambil penjelasan di atas mengenai sampah.
Dan studi kasus yang diangkat, di sini kami dapat memberikan solusi dari banyak tumpukan sampah yang tidak dipergunakan. Di sini kita dapat memperuntukkan sampah tersebut sebagai sesuatu yang dapat didaur ulang. Sampah yang akan dilakukan atau didaur ulang, maka kita akan melakukan yang namanya nabung sampah pada aplikasi Nampa. Nah, itulah yang saya dapat jelaskan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara John. Saudara John, sabar silakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, di mana sistem untuk mendeteksi sampah Saudara di sini kami menggunakan nabung sampah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah berbasis digital, yang menerapkan konsep bank sampah, di mana pengguna aplikasi sampah ini aplikasi Nampa ini terdiri dari 3 user, yaitu yang pertama nasabah, yang kedua pengunjung, dan yang terakhir itu mitra. Adapun aktivitas tiap penggunanya itu mereka itu konsepnya itu berbeda-beda. Adapun untuk user yang login sebagai nasabah bisa mengakses banyak fitur, sedangkan salah satunya fiturnya adalah tabungan sampah. Sedangkan user login sebagai pengunjung tidak bisa mengakses banyak fitur, dan untuk user yang login sebagai mitra bisa menerima orderan dari nasabah. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, mohon maaf tadi di pemaparan, jadi saya beri ke Pak kelompok 10, apakah ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Musdalifah dari perwakilan kelompok 10 ingin bertanya kepada kelompok 9, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana. Terima kasih. Ya, makasih atas pertanyaan dari kelompok 10. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Viva. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 di mana cara mencegah sampah-sampah di jalan. Kan kita sudah tahu semuanya bahwa dalam setiap daerah itu tersedia para pembersih jalanan, maksudnya bukan bersih begitu. Setelah para pembersih itu membersihkan para sampah-sampah, semua akan ditampung dalam satu tempat. Kemudian sampah tersebut akan diangkut oleh mobil sampah, oleh petugas sampah. Kemudian setelah sampah tersebut sudah diangkut semuanya, maka disatukan dalam wadah yang besar untuk menampung semua. Setelah itu kemudian akan dipasahkan antara sampah organik dengan sampah non organik. Setelah pemisahan selesai, kemudian akan dilakukan kunjungan terhadap aplikasi Nampa untuk melakukan permintaan penjemputan sampah yang telah dipisah tadi.
Setelah pihak NAMPA telah menerima permintaan tersebut, maka pihak tersebut akan datang untuk menjemput sampah tersebut. Entah itu sampah plastik, besi, ataupun lain-lainnya begitu. Mungkin itu pemaparan jawaban yang sempat saya sampaikan. Mungkin ada sedikit tambahan atau bagaimana? Bagaimana kelompok 10? Ya Kak, paham. Oke, makasih. Baiklah, saya ambil alih moderatornya karena berhubung juga teman dari kelompok saya itu dia terkendala di jaringan. Langsung saja. Mungkin dari kelompok 10 mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan terkait dari materi kami. Masih. Iya. Ya, Masih silakan. ada, Kak. Ya, silakan. Saya atas nama Nurwahida, perwakilan dari kelompok 10. Langsung saja pertanyaan saya itu, tolong dijelaskan secara singkat mengenai sistem rancangan dari aplikasi NAMPA ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke kelompok 9 untuk bagaimana bisa menjawab dari pertanyaan dari kelompok 10 ini. Pada kelompok 9 saya persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Selma Priani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 mengenai sistem perancangan apa yang kami buat. Adapun sistem yang kami buat yaitu sistem untuk mendeteksi sampah. Nah, bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Nabung sampah yang kami gunakan ini bergerak di bidang pengelolaan sampah yang berbasis digital yang menerapkan 3 konsep. Yang pertama yaitu user. Yang pertama user, nasabah, yang kedua pengunjung dan mitra. Adapun kegunaan ketiga ini yang pertama itu user. User adalah sebagai nasabah yang bisa mengakses banyak fitur. Salah satunya fiturnya adalah tabung sampah. Sedangkan user login sebagai pengunjung tidak bisa mengakses banyak fitur dan untuk user yang login sebagai mitra bisa menerima orderan dari nasabah. Itulah sistem yang kami buat dan beberapa konsepnya. Itulah yang saya dapat paparkan jawaban dari kelompok 9. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada kelompok 10. Apakah jawaban kami dapat diterima? Mungkin ada sanggahan lagi. Bagaimana kelompok 10? Bagaimana kelompok 10? Apakah jawaban kami dapat diterima? Bagaimana kelompok Bisa, 10? Kak. Ya, terima kasih. Bisa. Terima kasih. Jadi itulah tadi hasil presentasi yang kami bawakan dari Sama-sama. kelompok 9. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelompok 10 untuk bagaimana bisa memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 9.
Nah, di sini saya Musdalifah sebagai jadi moderator di kelompok 10. Nah, di sini langsung saja kita ke materi kita, yaitu sistem penjualan online hasil panen petani berbasis web. Kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Next, Kak. Ya, kita langsung saja di kasusnya. Para petani cenderung menjual hasil panennya dengan harga yang murah karena produknya tidak langsung dikirim petani ke konsumen tapi melainkan kepada para tengkulak. Akibatnya harga jual oleh petani yang rendah bisa berlipat ganda pada saat sampai kepada konsumen. Next. Selanjutnya di ide solusinya dari kasus tadi, maka diperlukan sistem satu arah yang menghubungkan petani langsung ke konsumen. Maka dibuatlah sistem penjualan online hasil panen petani berbasis website yang dikelola secara perorangan. Next. Sedikit, Kak. Nah, lanjut, uraian ide solusi. Tujuan dari dibuatnya sistem ini agar pelayanan ini dapat membuat para petani untuk menjangkau konsumen secara langsung tanpa campur tangan tengkulak lagi. Sistem ini sangat membantu menguntungkan para petani. Mereka dapat mencapai keuntungan setidaknya 25% dari harga yang dijual ke tengkulak. Selain itu, solusi ini dapat membantu jangkauan pemasaran semakin luas. Nah, selanjutnya, langsung saja dijelaskan kepada Saudari Wahidah. Kami persilakan. Bismillah. Baik, saya sebagai pemateri kedua, langsung saja saya jelaskan mengenai rancangan dari sistem yang akan kami buat. Oke, dalam website jual beli ini bisa luas dan bisa dimarketingkan, memperkuat trafik ke website. Software yang dipakai pada pembuatan makro Dreamweaver 8 dengan web server web dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Selanjutnya, perancangan sistem pembayaran secara online. Pemasukan data hasil pertanian. Pemasukan data dilakukan oleh admin dan produsen. Selanjutnya, laporan yang dapat diakses oleh admin, produsen, dan pimpinan. Lalu sistem keamanan untuk masuk ke user menggunakan ID dan password. Selanjutnya, spesifikasi atau kemampuan dari program aplikasi yang akan dibangun. Yang pertama yaitu administrator. Nah, administrator adalah seorang yang bertugas untuk mengelola website yang akan ditampilkan pada halaman web. Adapun beberapa hak dari admin web yaitu ada 4 kategori. Yang pertama, admin untuk menu utama. Admin mempunyai hak untuk mengedit menu utama. Selanjutnya, admin dapat menambahkan kategori produk. Selanjutnya lagi, admin dapat menambahkan data produk. Dan yang terakhir yaitu, admin dapat melihat orderan yang masuk. Selanjutnya, halaman user. Pada halaman ini terdapat beberapa tool menu, di antaranya yang pertama halaman beranda. Di halaman ini akan muncul update-update terbaru mengenai informasi
sebuah desa tertentu, sebuah desa yang akan dijual belikan hasil panennya, di mana halaman ini nantinya akan ditampil saat pertama kali website dibuka. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu halaman produk. Pada halaman ini akan berisi macam-macam produk pertanian yang ada. Selanjutnya halaman keranjang belanja. Di sini user dapat mengetahui produk apa saja yang telah dibeli. Selanjutnya lagi cara pembelian. Halaman ini akan tampil cara pembelian ataupun prosedur-prosedur dalam membeli hasil panen para petani. Selanjutnya, hubungi kami, yaitu di mana adalah form ini adalah tempat di mana user dapat menghubungi admin untuk mengkonfirmasi pembelian melalui email atau website. Selanjutnya lagi, admin dapat mengkonfirmasi orderan yang masuk. Selanjutnya, admin dapat melihat pesan yang masuk, mengedit ongkos kirim, dan melihat laporan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah, itulah tadi materi dari kelompok 10. Apabila dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 10, kami persilakan untuk bertanya. Kelompok 9, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Selma Priani. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 10, pada slide uraian ide solusi kan terdapat kata membantu petani dalam menjangkau konsumen dalam proses penjualan. Pertanyaan saya, bagaimana sistem pengoperasian dalam membantu mendapatkan keuntungan terhadap proses penjualan hasil petani yang diraih? Terima kasih. Bagaimana dengan Saudara Rahma? Langsung ingin mau dijawab? ini. Atau dengan Saudara Wahidah? Mohon maaf, mungkin Saudara Rahma terkendala jaringan juga, jadi saya ambil alih untuk menjawab. Pertanyaannya yaitu bagaimana sistem ini dapat membantu para petani untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Memang ini adalah tujuan kami. Nah, caranya itu dengan kami membuat sistem ini, petani tidak lagi harus menjual hasil panennya ke tengkulak, karena mereka dapat menjualnya langsung ke konsumen. Otomatis keuntungan yang diterima pun akan jauh lebih banyak. Bagaimana saudari yang bertanya, apakah jelas? Bagaimana dengan kelompok 9? Apakah jawabannya kurang jelas atau bagaimana? Bagaimana caranya
dapat keuntungannya setelah kita melakukan penjualan. Maksudnya prosesnya begitu. Prosesnya yaitu petani hanya perlu hasil panennya. Lalu ketika ada user atau konsumen mereka dapat langsung mengkonfirmasi apakah konsumen itu benar-benar akan membeli. Selanjutnya dia akan mengemas produk yang akan dibeli oleh user tersebut, lalu mengirimkannya kepada user dengan alamat yang telah diberikan oleh user. Bagaimana? Ya, saya paham. Terima kasih atas Bagaimana jawabannya. kelompok 9? Sudah puas. Ya, makasih. Apakah masih ada dari kelompok 9 yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ishar. Saya perwakilan dari kelompok 9. Jadi pertanyaan saya itu, dari ide solusi yang diberikan terhadap studi kasus yang kalian angkat, maksud dari sistem satu arah penjualan itu kemana? Dan apa dampak dari ide solusi tersebut? Nah, apakah tidak ada dampak negatifnya dari proses penjualan tersebut? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana saudara Rahma? Bagaimana saudara Wahida? Apakah bisa jawab? Bisa menjawab? Pertanyaan bisa diulang? Maaf, apa pertanyaannya? Oke, baik. Pertanyaannya itu dari ide solusi yang diberikan. Pertanyaannya bisa diulang satu kali. Baik. Pertanyaannya itu dari ide solusi yang diberikan terhadap studi kasus yang kalian angkat. Maksud dari sistem satu arah penjualan itu kemana, dan apa dampak dari ide solusi tersebut? Apakah? Baik, terima kasih. Bagaimana saudara moderator? Bisa langsung saya jawab? Ya, bisa. Oke. Apa yang dimaksud dengan sistem satu arah? Nah, sistem satu arah ini yaitu di mana biasanya petani hanya akan menjual setelah panen, mereka hanya akan menjual kepada pemasok produk atau hasil panen ini, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Karena otomatis si tengkulak ini akan mendapat keuntungan. Nah, pada saat sistem satu arah ini berjalan, maka petani hanya akan langsung menjual hasil panennya kepada produsen yang akan kepada konsumennya. Maka keuntungan yang akan diperoleh akan jauh lebih banyak karena tidak lagi menggunakan tengkulak atau tangan kedua. Selanjutnya, dampak negatif dari sistem ini yang bisa saya paparkan yaitu
apabila ada user yang ternyata alamatnya cukup jauh, maka akan dilakukan pembatalan pengiriman. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Kepada saudara moderator. Ya, bagaimana dengan jawaban? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat jelas. Oke, apabila tidak ada Terima lagi kasih. pertanyaan, Terima kasih apabila kembali. tidak ada lagi pertanyaan, kami akhiri saja. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.